ibadahnya yaitu sujud syukur, syahwi, dan tilawah. Kemudian dalam penggunaan metode pembelajarannya jigsaw. Karena apa? Karena saya sendiri kepingin menggali kemampuan siswa, karena siswa di sana yang ada di SMP Negeri 1 Tumpang itu masuknya melalui zonasi. Dengan melalui zonasi itu biasanya ada siswa yang banyak yang belum mengetahui tentang keagamaan, apalagi sekarang diviralkan dengan adanya bantengan dan kuda lumpingan. Malahan di sana sering juga ada yang kejinan dan kerasukan dan yang lainnya. Kemudian harapan saya melalui jigsaw ini mereka mengenal atau mengetahui meraba-raba tentang sujud, syukur, sahwi, dan tilawah. Karena apa? Karena kami berharap nanti dimanapun berada mereka selalu mensyukuri nikmat Allah. Karena dengan mensyukuri nikmat Allah itu nanti akan diberi kenikmatan yang berlebih-lebih oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, seperti itu. Yang kedua, agar mereka juga mengenal dengan sujud tilawah, karena sujud tilawah itu biasanya hanya dikerjakan di pesantren saja, biasanya di hari Kamis atau Jumat yang membaca surat-surat tilawah itu sendiri. Kemudian dilanjutkan dengan metode demonstrasi. Jadi anak-anak setelah meraba-raba tadi, kemudian kami selaku guru menjelaskan, kemudian mereka mempraktekkan sujud, syukur, sahwi, dan tilawah. Seperti itu Bapak, mohon maaf. Mungkin langsung Pak. Oke, Petra, terima kasih. Pak Dedi ya, Pak Dedi. Asli dari mana Pak? Ada Verdi ya Pak? Kebetulan kakek dari Belanda Bapak, namanya Willem. Oh, ada surveinya itu. Iya, sempat keturunan Cina juga Bapak. Cina juga. Iya, saya keturunan 4 Bapak, 4 darah. 4 ras Pak ya, 4 ras. 4 ras. Dari Madura, Jawa, Belanda, Cina, gitu. Namanya Verwe. Luar biasa. Iya Bapak. Agak tersendat mungkin nggih Pak. Mungkin sinyalnya kata Bu. Sinyalnya Bapak. Iya. Mungkin diwakili kalian Bu Fitra dulu Rian. Kesannya buatan grogi. Oh, enggak, kalau sama saya. Enggak apa-apa Pak. Pak. Boleh saya wakili nggih Pak nggih? Boleh Bu. Pak nge-lag sepertinya. Nge-lag kayaknya Bu. Itu Pak Dedi, bagaimana Bapak melakukan asesmen diagnostik awalnya Pak? Kan tadi katanya siswanya kemampuannya bermacam-macam gitu. Mungkin Pak Dedi bisa menceritakan asesmen awal seperti apa yang Bapak lakukan, prosesnya sehingga Bapak tahu oh kemampuan siswanya ternyata berbeda. Iya. Pertama menganalisis dan mencari tahu di informasi di BK Bu. Kebetulan di BK itu kan biasanya ada selembaran untuk mengetahui minat, sikap minat itu loh Bu. Pemahaman siswa. Kemudian dari situ ada awal-awalnya seperti LS, LMS, seperti MOS itu loh Bu. Nah itu dari situ BK bekerja sama dengan guru agama. Iya, guru agama. Jadi melalui itu guru agama ada uji coba untuk membaca Al-Quran itu. Gitu aja Bu. Oke, kalau untuk langsung ke materi, apakah awal itu ada tes gitu mungkin Pak? Maksudnya ketika masuk? Ya, untuk acara kebanyakan di sana kan dari SD Islam, ada SD Anur, kemudian ada SD Muhammadiyah, kemudian ada yang lainnya. Jadi gitu. Dari situ, dari pelajaran agama yang dari SD maupun MI itu sudah ada pelajaran sujud sahwi, sujud syukur, dan tilawah Bu. Jadi kita aslinya itu kita tinggal melanjutkan saja untuk memperdalamnya saja. Akan tetapi kebanyakan yang dari situ itu ya kita sendiri kadang jarang melakukan sujud syukur maupun sahwi maupun tilawah kan gitu Bu. Jadi agar mereka menangkap, makanya setiap di hari Kamis kami mencoba melakukan sujud tilawah
untuk membaca surat Al-Alaq gitu aja. Oke, oke. Saya kira untuk asesmen awal yang penting dilakukan nanti supaya ketika dalam prosesnya antara anak yang pemahamannya masih jauh sama yang sudah paham bahkan yang lebih itu bisa ada perlakuan yang berbeda nggih Pak, supaya nanti pemahaman yang didapat itu bisa mereka dapatkan sebaik mungkin sesuai dengan kemampuan mereka. Kan kita ada prinsip diferensiasi. Itu yang sepertinya kita semua masih harus latihan untuk, karena ini kurikulum yang baru juga, saya pun masih latihan bagaimana untuk membuat sebuah pembelajaran yang berdiferensiasi. Jadi ini mengingatkan saya sendiri juga bahwa di kelas pun saya harus memahami ada perbedaan gitu. Oke, terima kasih Pak Dedi untuk Al-Qur'annya Pak. Sudah. Oh iya, Pak Rosidi sampun. Oke, Bapak Wahab Rosidi sampun belum Pak sepertinya. Coba saya ini. Bentar nih. Langsung Al-Quran mungkin Pak? Oke, surat apa Bu? Al-Ikhlas. Tahlil lah Bu. Tahlil pulang maghrib nanti. Orang no berkati nih Pak, sampai lagi enten nah. Monggo Pak. Double D iki mesti alhamdulillah. Al-Invitor Pak, monggo. Surat apa Bu? Al-Invitor. Pak Dedi hafal berapa juz? Wah, 31 nih Bu. Al-Ikhlas Bu. Oh ngaten, nggih. Yang penting ikhlas nggih Pak. Nggih. Niki Al-Invitor Bapak. HP angsal rebutan HP. Nggih, monggo. Bapak Wahab sudah bisa gabung mungkin ya. Nggih, monggo pun Pak Dedi sambil menunggu Bapak Wahab. Oh, nggih Pak, ngapunten. Pak Kita Wahab. tunggu beliaunya. Sudah. Langsung Bu. Nggih pun Pak, monggo Al-Invitor. Nggih. Pak Wahab masih proses. Oke, jawab Pak nggih. Monggo. Jawab. Pak, ngapunten Bapak, tadi saya lanjutkan. Iya. Gak apa-apa Bu. Saya dengar kok. Oh, ngaten. Monggo. Monggo Pak Izin Dedi. nggih Bapak Wahab. Nggih. Ngapunten lek suarane kate Allah. A'udzu billahi minas syaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Idza samaa'u fatarat wa idza kawakibun tasarat wa idza biharu futirat wa idza quburu bu'sirat alimat nafsum ma qaddamat wa akhirat ya ayyuhal insanu ma gharaka bi rabbikal karim alladzi khalaqaka wa sawwaka fa'adalak fi ayyi suratin ma syaa rakkabak kalla bal tu'minuna bid-din wa inna 'alaikum lahafidhin kiraman katibin ya'lamuna ma taf'alun innal abrara lafi na'im wa Cukup Pak innal Dedi, sadaqallahul lafi jahim sadaqallahul azim. Oke, Pak Dedi, setiap hari berapa juz Pak Dedi ngajinya? Biasanya 15 Pak hataman. Hah? 12 juz. 15 ayat ya Pak. Oke, Bapak. Pak, Enggak, istiqomahnya berapa ayat setiap harinya istiqomahnya? biasanya setengah juz, Bapak. Tiap hari ya? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Kalian ngimami jamaah, Bapak.
Oke, sama. Alhamdulillah, oke. Guru agama, Pak. Oke. Nggih. Ya, Nggih, ya, Pak. Bos, Nuwun Nuwun. yang Cina Bapak. Enggak. Ampun. Nah, itu Fitra. Terima kasih Pak Dedi. Nggih. Untuk berikutnya, monggo. Ibu. Kula nggih. Gunur. Ya. Gunur. Nggih, matur nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya perkenalan dulu nggih, kula salah satu pengajar di SMP Modern Al-Rifai. Untuk modul ajar saya ini yaitu saya mengambil materi Asmaul Husna, Al-Alim, Al-Khabir, As-Sami' dan Al-Basir. Kemudian untuk model pembelajarannya di sini saya menggunakan PBL, Problem Based Learning, karena sesuai dengan tujuan pembelajaran saya, yaitu ingin meningkatkan pemahaman peserta didik dalam memahami nama-nama Allah, Asmaul Husna, Al-Alim, Al-Khabir, As-Sami' dan Al-Basir. Di sini karena saya memilih PBL, kenapa? Karena di sini terdapat ada sintak-sintak pembelajaran PBL yang mana lebih ke student center, lebih pembelajarannya lebih ke student center. Untuk modul 1 udah, dan untuk modul 2-nya saya menggunakan PJBL. Di situ nanti peserta didik saya suruh untuk membuat poster tentang Al-Alim, As-Sami' dan Al-Basir. Mungkin sekian itu dari saya. Terima kasih Bu Nur. Mungkin Pak Wahab. Oke. Ya, Bu Nur, jangan di Arifai ya. Oke, dan Arifai Bapak. Arifai, SMP-nya. Oke, SMP. Hari ini mengalami peningkatan penerimaan siswanya? Penurunan Bapak, biasanya sampai kelasnya itu siang putri biasanya sampai 200 lebih apa 300 gitu, sekarang cuma 120, cuma 4 kelas. Biasanya sampai Yes. Tuh, jadi semuanya hampir mengalami penurunan ya. Tuh Bu Suki ya, sama Bu Suki ya. Tetap semangat untuk mendidik generasi bangsa ini. Amin. Oke. Bu Nur, jangan tadi kan beda dengan yang lainnya, pakai PJBL, PBL. Kenapa Bu Nur? Apa karena di SMP Arifai itu perlu itu siswanya? Ya, memang perlu Bapak, karena ya gitulah mengatasi, karena anak pondok biasanya ya ngantuk seperti itu, izin nggak kembali ke kamar kayak gitu. Jadi kalau ini kan mereka lebih diarahkan pembelajaran ke student center kayak itu. Student center ya? Iya. Coba gimana prakteknya, gimana? Coba dijelaskan di prakteknya. Iya, untuk langkah pembelajarannya ya Bapak. Yang pertama, kalau untuk PBL ini yaitu langkah yang pertama atau fase pertama yaitu orientasi masalah. Di sini yang pertama guru menayangkan video dulu tentang materi Asmaul Husna. Terus kemudian menjelaskan bahwa pembelajaran kali ini kita hanya fokus pada Al-Alim, Al-Khabir, dan As-Sami' dan Al-Basir. Kemudian guru membagi peserta menjadi 5 kelompok. Yang pertama ada kelompok Al-Alim. Terus kemudian ada kelompok Al-Khabir, ada kelompok Al-Sami' dan kelompok Al-Basir. Kemudian fase kedua mengorganisasi peserta didik. Di sini peserta didik saling berdiskusi membuat peta konsep. Jadi anak-anak nanti disuruh untuk membuat peta konsep Al-Alim, yaitu tentang bagaimana pengertiannya, terus kemudian apa dalilnya, terus kemudian apa contohnya. Itu nanti isi dari peta konsep mereka. Terus kemudian peserta didik merumuskan pokok
pembahasan yang lengkap sesuai dengan perintah guru tadi. Langkah yang ketiga untuk fase ketiga yaitu membimbing penyelidikan individu dan kelompok. Nah, di sini guru membimbing, tugas guru yaitu membimbing berkeliling, melihat prosesnya bagaimana, terus kemudian memberikan bantuan terbatas saja apabila ada kelompok yang merasa kesulitan. Selanjutnya, fase yang keempat yaitu mengembangkan dan menyajikan hasil karya. Di sini, guru meminta perwakilan saja untuk mempresentasikan hasil diskusi kelompok. Terus kemudian, kelompok yang lain diminta untuk menanggapi atau memberikan argumen. Selanjutnya, yang langkah terakhir dalam PBL yaitu menganalisa dan mengevaluasi proses pemecahan masalah. Di sini, guru meminta siswa untuk bersama-sama untuk melakukan apresiasi dan guru memberikan penguat apabila ada peserta didik yang kurang memahami materi. Oke, sekian Bapak mungkin itu. Ya, oke. Terima kasih. Lanjut Bu Fitrah untuk mendalami ini terkait dengan materinya dan medianya. Terima kasih Pak untuk Ibu Nur Laila. Ibu untuk dalam proses pembelajaran pakai PBL berarti pakai marketplace itu nggih Bu nggih. Semacam marketplace activity gitu nggih. Nggih. Mungkin saran sih Bu, lebih ke saran dalam menyampaikan istilahnya anak-anak dalam menyampaikan hasil dari diskusinya mungkin bisa tidak ditentukan satu saja, mungkin Ibu bisa memberikan kesempatan kepada anak-anak untuk anak-anak itu menyampaikan hasil diskusinya itu dalam berbagai bentuk. Misal bukan hanya presentasi mungkin bisa pakai PowerPoint, mungkin bisa pakai apa. Jadi di sini ada diferensiasi produknya. Gitu nggih Bu. Untuk saran saja supaya kadang-kadang kan kami sendiri mengalami kalau lagi diskusi gitu, ketika anak-anak mendengarkan temannya presentasi kan agak bosan juga. Kalau misalkan ada yang presentasi pakai PowerPoint, ada yang presentasi langsung, mungkin ada yang mungkin pakai gambar atau apa, itu kan insya Allah bisa lebih menarik. Mungkin biar enggak ngantuk, enggak melarikan diri ke kamar, ngaten. Itu saran Ibu, mungkin bisa dicoba. Ya, terima kasih. Ini karena Pondongge, kami aslinya kepingin sekali anak-anak itu tak suruh buat PowerPoint atau Canva apa gitu. Karena ini masalah perizinan kayak HP kan nggak boleh, terus ada kendala laptop mungkin kayak gitu. Terus kemudian kalau mau dibawa ke lab juga gantian sama guru yang lain. Makanya saya coba pakai kertas, itu kertas sama spidol cuma gitu aja, cuma kertas karton gitu aja Bu. Ini Asmaul Husna kan Bu nggih? Kalau memang kendalanya seperti itu mungkin bisa ini, bukan di sana ada Al-Alim, Al-Khabir, As-Sami, Al-Basir nggih, kan ada yang Maha Memberi ngaten nggih. Mungkin nanti dari penerapan perilaku itu mungkin bisa diajak outing kelas Bu, keluar kelas gitu Kak. Mungkin misalkan untuk yang Al-Asami, Al-Khabir, Al-Basir nggih, Al-Alim gitu. Mungkin Ibu bisa keluar kelas gitu Bu, biar nggak bosan di dalam kelas. Area yang penting kan area pondok, ngaten. Kalau memang dari segi fasilitas IT-nya ada keterbatasan. Mungkin itu berbagi pengalaman saja. Kira itu sih Bapak saya. Untuk selanjutnya mungkin cekap nggih Pak Wahab. Ngajinya belum Bu, enggak nggih? Surat apa Bapak? Monggo dipilih mawon Bu Nur. Bu Nur milih sendiri. Sial. Nyai itu nanti saya akan tahu. Amin. Ya Win. Niki jus 30 ngoten apa Pak? Monggo. Oke. Al-Ikhlas. Dengan Anas ikhlas. Ikhlas beramal. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Idzas samaa'u syaqqat wa adinat li rabbiha wa huqqat wa idzal ardu muddat
وألقت ما فيها وتخلت وأذنت لربها وحقت يا أيها الإنسان إنك كادح إلى ربك كدحا فملاقيه فأما من أوتي كتابه بيمينه فسوف يحاسب حسابا يسيرا وينقلب إلى أهله مسرورا Sadaqallahul صدق Azim. الله العظيم. Saya ingin coba tanya Bu Nur. Ini kan Bu Nyai kan. Taufik Azizah. Afek Azizah. Kori. Oh gitu ya. Penyanyi kan beda ini. Artil, Masya Allah. Ya. Tadi kok sepertinya lebih ada tekanan di taknya itu ke desisnya lebih besar ya. Hamesnya. Wa'adinat li rabb. وأذنت لربها وحقت. Yang tak sukun itu semua kok ada desisnya yang luar biasa. Hamesnya itu muncul. وأذنت لربها وحقت. نعم. أيوة Ustaz. Ada penjelasannya nggak kira-kira? Wahukot. Kenapa? Wahukot. Naam. Ya Ustaz. Wahukot atau wahukot? Wahukot. Nah itu kan tadi. Wahukot. Yang jelas tidak ada desisnya ya? Wahukot ada desisnya, hamas Pak. Hamas ya? Nggih, hamas. Tak kan hamas nggih. Fahasahu sahsyum sakat. Ya hamas. Nggih, hamas. Tapi hamasnya kebesaran. Oh, hamasnya kebesaran ya. Bocornya ke kamban. Bahasanya terlalu Bocor halus mawon, Bu. Iya. Oke, monggo. Lanjut Bu Fitrah. Pak. Terima kasih Ibu Nur Laila. Yang terakhir untuk Ibu Junaidah, monggo Bu. Oke, mohon izin Bapak Wahid dan Bu Fitrah, mohon maaf. Ini masih Pak Wahid ini. Pak Wahid, mohon maaf. Saking gajinya ini Pak. Mohon maaf sedikit terganggu suaranya, ada suara dari luar Pak ya. Tapi kurang jelas. Perkenalkan sebelumnya Bapak Ibu, nama saya Junaidah, saya mengajar di SMP Negeri 1 Kepanjen, tengah-tengah nggih. Kota nggih mboten, pinggiran nggih tidak terlalu. Latar belakang sekolahnya murni umum. Kemudian materi yang saya pilih di modul yaitu sama dengan teman-teman sebelumnya, yaitu materi sujud syukur, tilawah, dan sahwi. Untuk modul 1 itu saya menerapkan pembelajaran discovery dengan pendekatan TPA track itu Pak ya, PowerPoint. Kemudian untuk modul 2 itu dengan demonstrasi, dengan harapan anak-anak bisa praktek sujud syukur, tilawah, dan sahwi. Untuk tujuan pembelajarannya saya bagi, yang modul 1 itu fokus pada pemahaman atau anak-anak bisa menjelaskan tentang pengertian dan sebab-sebab untuk sujud syukur, sahwi, dan tilawah. Kemudian pada modul 2 tujuannya fokus pada tata cara sehingga anak-anak bisa fokus untuk demonstrasi. Penilaiannya pada modul 1 itu ada 3, yaitu non-kognitif dari sikap, kemudian asesmen formatif selama berlangsung itu dalam diskusi, kemudian ada asesmen sumatif yaitu berupa tes soal pilihan ganda. Untuk modul 2 itu penilaiannya fokus pada penilaian praktik anak-anak dalam sujud. Begitu. Terima kasih. Oke. Terima kasih Bu Junaidah.
Junaida itu tasgir Pak ya, Pak Didik ya. Nggih. Tasgir Pak ya. Ismu tasgir ya. Wailun Pak, mengikuti wazan Wailun kalau nggak salah. Wailun ya. Nggih, Junaida. Iya, Suwairun. Iya, tasgir Pak. Tasgir ya. Tasgir. Musafar. Kalau Junaidi itu ya. Iya. Pak. Oh, jadi dari Jundun nggih. Ya, Iya, Jundun. tentara. Kalau Jundun tentara, kalau Junaidi kan Iya, Pak, Hansip. bukan Hansip ya, Pak. Kalau Jundun kan tentara, kalau Junaidi Hansip. Hansip, nggih, kecil Junaida Pak, itu tentara kecil. perempuan. Tentara kecil, Hansip berarti ya, Mas. Insyaallah. Ya, insyaallah. Oh, Junaida, dengan panjen ya. Iya, Pak. Dengan pendekatan TPACK atau TPAK. Halo? Nggih, discovery, nggih, Pak. Discovery Kenapa terus menggunakan TPAK, Bu? powerpoint-nya itu, Bapak. Nanti setelah anak-anak diskusi dibagi kelompok, pas discovery-nya kemudian ada pemantapan dari guru dengan menggunakan ini PowerPoint, Bapak. Untuk memantapkan materi anak-anak, hasil diskusinya. Oke. TPAK itu apa, Bu? TPAK itu, Bu? Teknologi pedagogik apa ya, Pak? And content. konten penulis konten. Ya, berupa media PowerPoint. Masuk, Pak. Itu untuk meningkatkan apa tadi itu pemahaman siswa terkait dengan materi yang disampaikan agar mereka tidak bosan. Ya. Kemudian discovery-nya dengan model apa, Bu? Discovery itu, Bu? Diskusi, Bapak. Anak-anak dibagi kelompok itu mencari sendiri, aktif mencari sendiri konsepnya tentang pengertian, terus faktor-faktornya, penyebabnya sujud dan hikmahnya, kemudian dalam bentuk kesimpulan sehingga nanti dipresentasikan. Dan nanti akan ada kesimpulan bersama sehingga mengetahui apakah hasil kerja anak-anak itu sudah benar, sudah lengkap, sesuai yang ingin dicapai. Saya baca di modul ajarnya itu ada mode pembelajaran apa maksudnya, Bu? Mode pembelajaran. Itu ada di formatnya, Bapak, nggih, pembelajaran tatap muka. Kan ada. Oh, gitu. Iya, Bapak. Mode apa model ini namanya? Kalau modelnya yang discovery tadi. Discovery. Yang modelnya pembelajaran modelnya itu tatap muka. Oke. Salah. Oke. Dengan salah. Oke, saya kira itu mungkin dilanjut oleh Bu Fitrah. Iya, matur nuwun Pak. Untuk Ibu Junaida, asesmen yang dilakukan tadi ada asesmen formatif, ada sumatif, mungkin bisa dijelaskan keduanya, Bu, perbedaannya? Untuk formatifnya itu saat anak-anak bergantian presentasi, itu ada aspek yang dinilai, Bu, dari segi kejelasan materi, terus kelengkapan, terus ketepatan presentasi. Di situ nanti ada skornya. Kemudian kalau sumatifnya itu dilaksanakan setelah, itu proses tadi, Bu, ya, sekalian dinilai. Kemudian untuk sumatifnya itu dilakukan setelah semua selesai, termasuk guru memberikan pemantapan materi berupa soal pilihan ganda. Iya. Kalau di K13 kemarin sama dengan itu mungkin, Bu, ya? Ulangan harian gitu ya? Iya. Terima kasih Ibu Junaida. Sampun Bapak, mungkin dilanjut Al-Quran. Saya kira coba nanti Al-Qurannya dulu, Bu Junaida. Yes, pilih jangan Yasin sama Waqiah lah ya. Surat pendek, ya Bapak. Surat Al-Fil boleh? Nggak boleh Al-Fil. Yang ada bacaan gorengnya, Pak. Di atasnya Atorit. Al-Bayyinah. Yang ada bacaan goreng. Al-Bayyinah adalah Al-Bayyinah.
Bismillahirrahmanirrahim. Punyai Panjen. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Lam yakunil ladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikina munfakkina hatta ta'tiyahumul bayyinah. Rasulun minallahi yatlu suhufan mutahharah fiha kutubun qayyimah wa ma tafarraqal ladzina utul kitaba illa min ba'di ma ja'atsumul bayyinah wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlisina lahuddin hunafa'a wa yuqimus sholata wa yu'tuz zakata wa dzalika dinul qayyimah. Innal ladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikina fi nari jahannam khalidina fiha ulaika hum syarrul bariyah. Sadaqallahul azim. Sadaqallahul azim. Bu Junaidah, kenapa jenengan membaca panjang nih? Wa ma umiru. Kenapa dipanjangkan bacaannya? Karena Wa ma umiru. Cais sama mat. Cais Munfasil, Bu. Mat apa? Cais Munfasil. Karena mat Cais lupa Pak. Enggak ada mat lupa, enggak ada di sini. Cais Munfasil. Oh. Mat Jais Munfasil sama mat apa itu? Mat wajib munfasil. Apa? Mat wajib mutasil. Enggak oleh muntasil sama. Namun Pak Didi nanti marah, Pak Didi itu muntasil. Oke, mungkin itu ya. Mungkin ada yang mau sharing, tanya, atau ingin saya kira ini satu kesempatan yang baik untuk kita semuanya saling mengerti. Ada Bu Suki dari Kalipare, Pak Didi dari Kalijogo, Jabung, Pak Didi juga itu ya, saya Pak Didi, ada Bu Husni, Bu Nia, ada Bu Junaidah, Bu Nurmaya, ada bersama lagi Pak Didi yang semangat untuk menjadi ahli. Kalau salah saya tadi ini yang banyak tipe-tipenya masih belum menunjukkan satu dia ya, tipe-tipenya belum menunjukkan tentunya benar ya, menunjukkan benar itu, yang lain belum menunjukkan. Kemudian meskipun sekolahnya belum mengangkat IKN, saya yakin hari ini kita harus mulai belajar siap-siap untuk meng-IKN karena di tahun ini sudah wajib. Kita belajar setelah 2023 itu sudah diwajibkan semua orang pilihan yang untuk 2022 ada pilihan. Jadi sudah wajib. Kemudian profil rahmatul alamin itu sepertinya hanya di bawah naungan ke menang tidak dimunculkan. Oke, maka ada saran atau sharing yang lain yang mau tanyakan? Saya Bapak sedikit mungkin keluar dari agak tema ini Pak Nge. Ya tapi masih tetap di sini ada tentang P5 Bapak. Kalau sharing dari teman-teman itu masih banyak yang mengalami kebingungan dan lebih orientasinya itu lebih kepada hasil. Sedangkan setelah kegiatan P5 itu selesai, kalau pengamatan saya yang saya amati dari teman-teman yang praktek di sekolah itu, setelah orientasinya selesai, udah selesai gitu aja. Jadi seakan-akan itu kalau di pondok pesantren itu ya, kalau saya amati Pak Nggih ngapunten, itu ada yang namanya muhadhoroh. Nah, muhadhoroh itu kalau saya amati kemudian saya padukan dengan P5 itu kayak nggak ada bedanya gitu loh. Berarti kan di pesantren itu sudah P5 duluan mulai dari zaman dahulu.
Kalau pengamatan saya seperti itu. Kemudian untuk di P5-nya itu arahnya kemana gitu loh Pak. Jadi seakan-akan sekarang ini, mohon maaf saya kan belum mempraktekkan, mungkin kebodohan saya di sini, belum paham. Kalau yang saya amati sudah berjalan itu lebih orientasinya kepada produk dan lebih pada pemborosan biaya. Saya punya adik Bapak ini. Jadi masyarakat itu banyak yang mengeluh, kok titik-titik praktek ya, titik praktek ini. Kemudian arah tujuannya P5 ini fokusnya itu ke apa? Kalau ke sikap, itu terkadang nggak tersentuh dalam penilaiannya Bapak. Kemudian kalau ke karakter juga seperti itu. Apa bedanya dengan kegiatan praktek pada PAI? Contoh kemarin saya di kelas 9 itu ada praktek menyembelih Bapak. Di situ anak-anak sudah saya ajari. Saya belum mengenal P5 itu. Saya ajari mulai dari temanya, materinya, fikihnya, prakteknya, bahkan sampai ke jual belinya, sampai produk jadi. Kalau saya rasakan ini sudah lebih dari P5 kayaknya saya gitu. Dan penilaiannya itu dari kebersamaan anak-anak itu. Mungkin ini dari ketidakpahaman saya tentang kurikulum merdeka, khususnya yang di P5. Mohon arahannya Bapak, arah dari P5 dan konsep tentang penilaiannya ini seperti apa. Dan ketika di akhir Pak rapot, ngapunten, saya melihat rapot adik saya yang sekolah di negeri itu, saya cek loh, berkembang, mulai berkembang. Ini maksudnya apa? Ini asli sesuai data anak atau memang ini hanya rekayasa? Mohon maaf kita kan sama guru ya. Kadang anak itu kita buka aja di sini. Ini saya khususnya saya. Di dunia pendidikan nyata, ketika di akhir semester di K13 ya, anak-anak itu ketika nilainya tidak sampai di KKM, itu di rapot wajib tertulis KKM atau minimal KKM. Dan tidak diperbolehkan sampai tidak menaikkan anak. Nah ini kan arah tujuan pendidikan kita ini kemana gitu Pak. Mohon maaf. Mohon penjelasan. Ngapunten. Terima kasih Pak Didik. Keresahan-keresahan suara hati Nora ini yang paling dalam bagi pendidik seperti Pak Didik Kurniawan itu adalah sangat luar biasa. Monggo Bu Fitotul P5-nya Bu Fitotul, saya nggak tahu juga P5 itu apa itu. Yang saya tahu P2, P3 itu Raymond. Terima kasih Bapak. Karena kurikulum merdeka juga masih baru, jadi kami pun masih sama-sama untuk mencoba mempraktekkan apa yang diinginkan oleh kurikulum ini. Di sana ternyata P5. Kalau di ininya kan P5, kalau di K13 dulu ada pendidikan karakter, ngaten. Kalau memang endingnya itu ya adanya perubahan sikap memang. Namun kalau dikatakan P5 itu hanya berupa produk, mungkin karena pemahaman kita yang masih baru, sehingga seolah-olah itu P5 itu hasilnya nanti berupa produk. Namun sebetulnya P5 itu nanti tidak hanya berupa produk untuk hasilnya. Yang kalau ditanyakan oleh Bapak Didik tadi mengenai setelah dapat produk atau setelah ada sikap baru yang terbentuk, yang sulit adalah bagaimana mempertahankan sesuatu yang sudah terbentuk lagi. Itu mungkin PR kita semua Bapak. Jadi ketika anak-anak itu diajari di kelas itu mereka paham, namun ketika sudah keluar dari lingkungan sekolah akan ketemu dengan lingkungan yang baru, mungkin sikap yang sudah terbentuk tadi bisa jadi berubah. Mungkin perlu kerjasama ya antara pihak sekolah sama pihak rumah atau kalau lingkungan keluarga atau lingkungan yang lain, atau bahkan kita perlu memberikan wadah bagaimana supaya mereka bisa apa yang sudah didapat di kelas itu bisa mereka terapkan gitu. Jadi kesulitannya memang mempertahankan jika kita sudah mendapatkan itu. Kalau selama ini ada yang mengkritisi memang kalau P5 itu jangan hanya berupa produk. Kalau sekolahnya sudah sekolah penggerak, itu ada biaya yang diberikan oleh pemerintah kepada sekolah tersebut. Namun kalau sekolahnya bukan sekolah penggerak, untuk biaya itu biaya sendiri. Jadi untuk selanjutnya, ke depannya kita perlu untuk bisa saling berkomunikasi dengan teman atau teman-teman di sekolah penggerak ataupun teman-teman di yang lain untuk bahan inspirasi, ide kira-kira penerapan P5 seperti apa yang tidak hanya menghasilkan produk,
tidak perlu biaya banyak, tapi sasaran untuk perubahan sikapnya bisa didapatkan gitu. Untuk saya seperti itu. Kemudian kalau masalah keresahan, masalah nilai, ada tuntutan siswa nggak boleh nggak naik. Nah itu saya kira sesama guru sama ya Pak ya. Kadang-kadang kita dituntut untuk supaya dia naik kelas, nilainya ada standar nilai dan seterusnya. Saya kira itu juga masalah yang atau pertanyaan yang jadi pikiran kami juga. Kemudian kalau dikatakan di sana tadi ada di PAI sebetulnya sudah terangkum semua P5. Memang di PAI sendiri kan untuk pendidikan karakter memang penekanan utamanya kan di situ. Jadi sebetulnya sebagai guru PAI P5 itu sudah kita lakukan, hanya pengadministrasiannya saja yang belum, apalagi di pesantren itu mungkin lebih dari P5 ya, P-nya lebih mungkin Pak. 10. Kalau menurut saya seperti itu sih Pak. Mohon maaf ada kurang lebihnya. Saya kira hampir sama Bu ya, keluhan kita sama, keresahan kita sama, karena kita dididik untuk jadi orang baik. Mungkin sistem yang mendidik kita tidak baik, itu sistem itu yang Iya Pak, betul. saya juga sama, ketika keresahan di kampus juga sama. Saya ingin jadi orang baik, tapi sistem tidak mendidik kita baik, susah. Ternyata jadi orang baik itu susah juga. Oke. Untuk rapot Pak, biasanya kan sudah ada sistemnya itu Pak, tinggal memasukkan, sudah keluar sendiri itu otomatis Pak. Angka 80 sudah mulai, angka 90 sudah bisa, itu sudah otomatis tuh, tanpa dirumuskan sudah keluar sendiri. Itulah hebatnya sistem Pak, itu Pak. Ya, saya kira lagi-lagi adalah pesantren adalah pendidikan model yang paling baik dan terbaik selama ini. Meskipun kurikulum tidak berubah, tetap akan terus terbaik. Jadi ketika ada kurikulum KBK, kurikulum KTSP, kurikulum Kurtelas, sekarang kurikulum Merdeka, semua tidak akan merubah kebijakan intern pesantren dan tetap mengutamakan adalah akhlak, itu yang paling utama. Ya, sehingga semua akan terwadai dengan baik. Ya, hari ini kan bingung kita itu pendidikan formal itu mau dibawa kemana, itu kan? Karakternya mana? Nggak ada karakternya. Yang dilihat adalah tes formatif semua kan. Yang sisi kognitifnya yang diutamakan, jika sikapnya tidak terpenuhi, sehingga mau tidak mau ya harus semua dinaikkan kelas Pak. Nggak boleh kalau enggak nanti sekolahnya jelek Pak. Kita kalah sama sistem Pak ya. Sistem banyak sistem. Kejujuran kita kalah sama sistem Pak. Iya, hati Nur Aini kita kalah Pak dengan sistem itu Pak. Sebenarnya itu ada satu keluhan-keluhannya. Maka mari kita jaga bersama-sama, merawat, menjaga warisan budaya para ulama itu yang terutama di karakternya itu yang paling kita utamakan sebenarnya. Kalau hanya menyampaikan materi itu Google bisa kok Pak. Oke. Terus Pak. Google bisa ketika akhlak, keikhlasan, kesabaran, toleransi itu kan kita yang bisa memberikan. Google nggak bisa memberikan itu Google. Ya. Maka keteladanan seorang kiai, guru, qudwah sholihah lil asatid itu kan diperlukan dalam satu pembelajaran di situ itu. Maka pembiasaan yang sudah dilakukan di sekolah, mungkin ketika mengaji, belajar, ketika sholat duha, sholat berjamaah itu kan perlu dijaga semua. Maka kebersamaan, kolaborasi antara pendidikan formal, pendidikan keluarga dan juga pendidikan masyarakat itu harus selalu berkesinambungan. Hari ini kita mendidik di kelas, tapi di luar sudah banyak ancaman-ancaman yang bisa melunturkan konsep yang kita berikan pada siswa. Apalagi dengan perkembangan teknologi yang sudah ada. Maka benteng utama adalah dunia pendidikan, yang utamanya adalah guru. Nah, guru agama di sekolah umum. Karena nggak ada temannya hanya 2, 3. Nggak salah sih, kalau di MTS itu kan masih banyak. Ada guru kita akhlak, ada guru fikih, guru SKI, guru bahasa Arab, masih banyak temannya itu. Itu kalau satu sekolah ada 2, itu sudah 10. Kalau jenengan kan hanya berapa orang. Yang lain kan hanya itu urusan guru agama itu kan. Soalnya di Bunur, pondok pesantren itu kan sudah saling menguatkan. Pak Didi juga ya. Ya, saya kira keresahan kita sama kok. Saya juga guru kok.
Saya ini masih ngajar di MTS. Ya. Sama maka keresahan sama semuanya. Kita Bu Sugi, kita cari mahasiswa. Kita cari siswa itu juga sulit, Bu. Semua kita usaha lahir dan batin. Lewat medsos, lewat IG, lewat WA. Setiap kegiatan yang kita ambil, kita upload di website kita. Dan juga dengan istighosah, sholat hajat, itu dilakukan semua, Bu. Iya, Bapak. Tapi ini Bapak, masalah di sekolahan saya itu keteladanan dari kepala sekolah, Bapak. Jadi kalau jenengan masuk ke sekolahan saya itu bukan sekolah, Pak. Anak-anak itu hanya tidur, buatan tidur, nggih mainan HP atau mengganggu kelas yang lain. Dan itu jarang yang bersepatu, Bapak. Bersepatu itu hanya ada saya biasanya. Pakai sandal, sudah seperti itu, Bapak, kondisinya. Kalau sekolah Bu Sugiyarti. Kepala sekolah Sugiyarti nanti insya Allah. Amin. Luar biasa, Bapak. Luar biasa. Dikuatkan Bu ya, sabar ikhlas untuk insya Allah. Oke, Bapak. Amin. Bismillah, mohon doanya saja, Bapak. Ya, mari kita al-muhafadzah ala qadhimis sholih wal akhdhu bijadil asla, itu harus kita pegang terus tentu. Ya, karena pendidikan hari ini kan mau dijajah semua kan oleh dari baratnya. Kita sebenarnya telah punya pendidikan Islam yang sangat kuat dan kental dengan karakter akhlaknya itu. Ta'limul muta'alim jangan dilepas. Ya, Pak. Adabul muta'alim juga jangan dilepas. Hari ini kita punya namanya MRA, itu kan Madrasah Ramah Anak atau Sekolah Ramah Anak, kan juga itu kan program dari mana itu, Barat. Semua apa yang kita kerjakan itu hal yang salah semua kan, atau kita mendidik, kita ya pelan-pelan kita melawan, bukan melawan ya, kita tetap mempertahankan yang baik dalam konsep Islam itu, kita tetap pertahankan, tapi tidak menolak sepenuhnya. Kami kemarin ada dua kali workshop untuk MRA itu, ini semua kok setelah belakang dengan taklim muta'alim, dengan adabul muta'alim, dengan konsep-konsep yang sudah ada, takdib itu kan, takdib, tahdib itu kan sudah, tapi tarbiyah itu sudah mulai dilunturkan, tinggal hanya taklim, mengajarkan, menyampaikan materi, selesai sudah. Yang hari ini di kurikulum Merdeka itu digarap di mana, Bu? Ya di yang 30% itu memang di luar ya, di ekstra ya. Di pembelajaran non kurikuler. Itu katanya untuk menggarap ini karakter siswa itu, di kerjasamanya gotong royong gitu. yang P5 tadi ya, ujungnya adalah profil pelajar Pancasila. Yang kemudian di Kemenak tambah dengan rahmatan lil alamin. Lengkap sudah. Oke, itu mungkin tanggapan saya. Saya kira sama keluhan kita, keresahan kita, keresahan bersama. Jadi kita berjalan, ini tidak sesuai di hati nurani. Ini kayaknya ngambang gitu loh, Pak. Seakan-akan gitu. Iya. Kadang bertolak belakang dengan hati nurani kita. Gitu. Bagaimanapun kurikulum juga harus berkembang, karena perkembangan teknologi, perkembangan pengetahuan, dan juga perkembangan sosial politik yang ada. Nah, sekarang tugas kita adalah bagaimana kita mengisi kurikulum itu dengan kemampuan kita terkait dengan tadi itu, akhlak yang menjadi core dari pembelajaran atau pendidikan itu. Kalau itu kita nggak bisa sampaikan, ya sama dengan Google. Ya, hari ini sudah mulai ada marketplace-nya guru. Atau guru itu kan ada jual beli guru, yang jual apanya itu? Oleh guru online kan, guru online kan nggak bisa dilihat. Bagaimana kudwah, contoh yang baik dari performance seorang guru kan nggak bisa dilihat. Ya, anak itu perlu satu teladan dan pengawasan, contoh yang nyata, yang real. Ya, mungkin Bu Nur Laila bisa memberikan contoh realnya di pondok itu bagaimana. Iya, bagaimana menghargai seorang teman, menghargai seorang guru, menghargai Bu Nyai dan Pak Yai. Monggo ada cerita dari Bu Nur. Ampun, langsung mencekam. Sudah terwakili oleh jenengan semuanya tadi, Pak. Yang gempon ngono.
Ya, cukup ya. Nggih, Bapak. Tidak semuanya. Ini mulai dari pagi kan mulai orientasi ya. Iya, Pak, betul. Nah, saya pikir ini lebih baik jam 2 aja daripada jam pagi nanti memaksakan diri. Bu Fitra juga masuk di orientasi juga. Mungkin besok jam berapa lagi Bu ya? Iya, Pak. Fitra? Iya, Pak. Siap. Iya. Oke, terima kasih. Mudah-mudahan bisa menambah wawasan kita, menjadi manfaat kita semua sebagai bekal untuk mengembangkan diri kita menjadi guru yang lebih profesional di masa yang akan datang. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna ilman nafi'an bi rahmatika ya rahimin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Mohon maaf, perlu kalam. Assalamualaikum wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Terima kasih Bapak Wahab. Terima kasih Bapak Abdul Wahab dan Ibu Fitrotul. Oke, assalamualaikum. Dan keluar ya. Nur, matur nuwun. Bu Fitroh, matur nuwun, ngapunten Kang Agung. Matur nuwun Ibu. Pangapunten. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bu, Bapak Ibu ngapunten lho, lek kula ngomong nang sekolahan mesti nangis lho terbawa. Bapak Bu, Saya sedih loh Bu, wong setiap hari dipamiti guru keluar itu pamitnya ke saya loh, lek ada guru keluar itu. Kepala sekolah jenengan calon Bu. Amin. Enggak, Mbak. Enggak, saya hanya mendampingi saja. Niki kula nenggeni sekolah yang baru di merger kok Bu. Ini saya di sekolahannya. Baru kemarin di merger digabung dengan sekolahan SMP SKJ 3. Saya dimutasi ke sini kok. Baru Mbah Alas malahan. Siswanya baru 33. Pak, punya saya itu loh, lek total ngono piro yo? 7 tambah 5 tambah 16 21 loh Pak total siswa. Allah. Saya nih pun. Saya nggih Pak, timbangane enggak nek murite. Pun jamak niku terus bunur lek cara nakune pun jamak niku. Wes, tapi saya alhamdulillah seneng ketemu ibu-ibu, bapak-bapak bertambah ilmu ya. Ono Pak Didik, ono Pak Didik sama Pak Dedi malah kula guyang-guyung ngilangi stres kula. Aman, Pak Didik aman. Nggih. Mencairkan suasana, Bu. Nggih, kali Pak Dedi padha 2D. Nggih pun, matur nuwun. Nggih, terima kasih semuanya. Nggih. Assalamualaikum. Nggih, Bu Nur. Mboten hujan malih ya Bu Nur, Minjing. Mboten. Iya yang kelompok 2 dah. Oh, kula niki pinu diuji malih. Pun saya Wes. Ndak, Didik ujian 3 kali enggak apa-apa. Pun, cekal pun, ngapunten. Nggih, terima kasih semuanya. Nggih, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.